Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Al-ikhwatul ahibbah, saudara-saudara sekalian, kita akan kembali melanjutkan tentang pembagian manusia dalam menyikapi hidayah, menyikapi nas, menyikapi Rasul yang datang kepada mereka. Kita telah sebutkan 3 pembagian. Yang pertama, al-mu'minun, mereka lah yang menerima apa yang dibawa oleh Rasul, zahiran wa batinan. Yang mereka 2 tingkatan. Ya, ahlul fiqhi wa tahqiq. Yang kedua ada ahlul hifzi wa dhabti. Kemudian golongan yang kedua adalah al-kafirun, mereka lah yang menolak nas-nas yang dibawa oleh para Rasul, zahiran wa batinan, luar dan dalam. Kemudian yang terakhir kita telah sampai kepada penjelasan tentang bagian manusia yang ketiga. Mereka adalah al-munafiqun, yang menerima secara zahir Islam, nas-nas yang dibawa Rasul. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya menolak. Menerima hanya zahiran, duna batin. Hanya menerima apa yang terdengar, terlihat oleh manusia, seolah-olah dia menerima konsep Islam, menerima risalah Rasul. Wa idza qila lahum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa orang-orang beriman, mereka akan mengatakan amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau kembali kepada syaitan mereka, maka mereka berkata sesungguhnya kami masih bersama kalian. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah memperolok-olok mereka saja. Dan orang munafik ini lebih berat daripada orang kafir. Karena itulah sifat-sifat Allah terangkan tentang mereka lebih banyak daripada sifat orang kafir. Karena mereka berselubung di balik keislaman, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena itulah banyak sekali tentang mereka Allah singkap. Bahkan dikhususkan satu surat namanya surat Al-Munafiqun. Dan mereka akan ada sepanjang zaman. Dalam setiap keadaan mereka ada. Ya. Dan tentunya hendaklah kita berusaha untuk mengetahui sifat-sifat mereka, berlindung kepada Allah, jangan sampai ada pada kita. Jadi yang ketiga, alladzina qabilu ma jaa bihi ar-rasulu wa amanu bih, mereka lah yang menerima apa dibawa Rasul, beriman dengannya zahiran wa jahaduhu wa kafaru bih batinan. Zahirnya beriman, tapi batinnya, hatinya memendam kekafiran, menyimpan kekufuran. Ya, yang Allah telah sebutkan mereka dalam 2 perumpamaan api dan perumpamaan air hujan. Yang mereka hanya menerima baranya saja. Ya, perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api dalam kondisi gelap gulita, maka api tersebut bercahaya menyinari sekelilingnya. Bagaikan perumpamaan orang-orang yang telah datang kepadanya nas, sampai kepadanya wahyu, ya, yang sempat menyinari hatinya, sempat hinggap dalam hatinya iman. Tsumma dhahaballahu binurihim. Tiba-tiba ya Allah hilangkan cahaya, ya, cahaya mereka, ya, karena mereka iyadzan billah kafir kepada Allah Jalla wa Ala. Awalnya beriman kemudian kafir, tapi tidak mereka tampakkan kekufuran mereka, mereka sembunyikan dalam hati mereka, karena ada kemaslahatan hidup bersama orang beriman, dapat mengambil keuntungan dari mereka. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan api yang telah menyala menerangi sekitarnya, kemudian Allah padamkan cahaya tersebut. Yang bersisa hanyalah bara-bara yang tak memberikan cahaya dan hanya membakar semata. Ya, kemudian
Ini perumpamaan yang pertama, dan inilah orang-orang munafik tingkatan pertama. Ya, jenis yang pertama orang-orang yang mereka tahu kemudian menjadi jahil, melek kemudian menjadi buta, mengimani kemudian menjadi kafir. Mereka lah pemimpin-pemimpin kemunafikan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul di masa Rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, adapun jenis yang kedua dari orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang ya tak memiliki ilmu sebagaimana yang pertama. Mereka hanyalah taklid, ikut-ikutan belaka kepada para ya pemimpin-pemimpin mereka. Perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan Allah sebutkan dalam Quran, bagaikan perumpamaan air hujan, atau kasayyibim minas sama, bagaikan air hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barakun. Hujan datang, dalam hujan tersebut ada kegelapan, mendung yang pekat, ada halilintar, ya, ada pula kilat. Allah katakan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mata mereka, tapi mereka pejamkan mata mereka. Ya, mereka tutup telinga-telinga mereka. Inilah perumpamaan orang-orang jahil dari orang-orang munafik yang hanya ikut taklid kepada pemimpin mereka. Mereka lah yang menutup cahaya, yakni pendengaran mereka tatkala mendengarkan wahyu, sehingga tak sampai kepada mereka. Mereka tutup seketika. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mata mereka. Kilat itu adalah merupakan ya kiasan dari berbagai macam yakni sinar cahaya wahyu yang begitu kuat, tapi karena lemahnya mata mereka tak mampu memandangnya. Mereka pejamkan. Ya. Au kasayyibin minas sama'i fi dhulumatin wa bardun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Tatkala mereka mendengar petir halilintar, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di telinga mereka. Hadarul maut, karena takut mati. Ya. Petir itu adalah merupakan kiasan berbagai macam bentuk ya ancaman-ancaman dalam Islam. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tak sampai ke mereka. Mereka tutup semua telinga mereka. Ini perumpamaan yang kedua. Ya. Tatkala petir menyambar, seketika terang, ya. Masyaufi, mereka berjalan. Wa idza adzlama alaihim qamu. Ya, ketika petir tersebut hilang kilatnya, seketika mereka pun tak tahu kemana harus berjalan. Mereka pun berhenti, kebingungan. Ya, tatkala mereka kebingungan mana harus diikut, mereka pun akhirnya mengikuti para pemimpin-pemimpin mereka. Ya, karena mereka merasa pemimpin mereka lebih baik pemahamannya terhadap apa yang dibawa Rasul. Ya, akhirnya mereka pun mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut secara membabi buta. Mereka mengatakan pemimpin kami tentulah lebih tahu daripada kami. Ya, sampai di situ. Kita lanjutkan. Faya lillahil ajab, alangkah aneh, kata Ibnu Qayyim. Awalaysa ahluha wadhabuna anha wal muntasiruna laha wal mu'azzimuna laha wal mukhalifuna li ajliha ara ar-rijal al muqaddimuna laha ala ma khalafa a'rafa biha aidan minka wa mimman ittaba'tahu. Alangkah aneh, kata Ibnu Qayyim, bukankah ahlun nusus, orang-orang yang paham terhadap nas-nas yang datang dibawa oleh para rasul, dzabuna anha, yang mereka senantiasa membela nas-nas ini, ya, al-muntasiruna laha, yang selalu berupaya untuk ya mengangkat setinggi-tingginya nas tersebut, al-mu'azzimuna laha, yang mengagungkan nas tersebut, yang mereka al-mukhalifuna li ajliha ar-rijal, mereka nekat menyelisihi pendapat manusia manapun ketika menyelisih nas. Yang mereka lebih mendahulukan nas atas segala sesuatu yang menyelisihinya. Bukankah mereka lebih tahu daripada engkau dan daripada orang-orang yang kau anggap sebagai pemimpin-pemimpinmu? Ya. Falima kana man khalafaha wa azalaha 'anil yaqin. Ya, wa za'ama anna al-huda wal ilma la yustafadu minha
wa annaha adillatun lafdhiyyatun la tufidu syai'an min al-yaqini wa la yajuzu an yuhtajja biha ala mas'alatin wahidatin min masail at-tauhid was-sifat wa yusammiha الظواهر النقلية ويسمي ما خالفها القواطع العقلية فلما كان هؤلاء أحق بها وأهلها وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربيها. Kata Ibnu Qayyim, alangkah anehlah kalian ini, orang-orang yang menghafalkan nas, memahami nas, membela nas, mengagungkan nas, wahyu yang dibawa oleh para rasul. Bukankah mereka lebih paham daripada pemimpin-pemimpin kalian, lebih mengetahuinya? Ya. Bagaimana mungkin orang yang menyelisihi nas, bagaimana ahlul kalam, menyelisihi wahyu, menyelisihi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak, Allah tak layak punya sifat rahmat. Ya, kata mereka. Allah mengatakan tsumma stawa al-'arsy, kemudian bersemayam di atas arsy, tak layak Allah bersemayam. Bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangannya terbentang, tak layak Allah punya tangan. Mereka selalu menyelisih nas. Kata beliau, falima kana man khalafa, bagaimana dijadikan orang-orang yang menyelisih nas, wa azalah 'anil yaqin, yang menghilangkan ya nas-nas tersebut yang seharusnya itu yang diambil karena dia yakin, wa za'ama annal huda wal ilma la yustafadu minha, dan mereka mengklaim bahwasanya petunjuk dan ilmu tak akan didapatkan daripada wahyu, daripada nas. Bagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi, yang memahami Quran secara tekstual akan membuat dia keluar daripada Islam. Itu perkataan Ar-Razi sebelum dia kembali kepada akidah Ahlussunnah. Ya. Kata mereka, Quran itu tak dapat diambil petunjuk langsung daripadanya. Ya. Harus melalui penterjemah ahlul kalam baru dapat diambil. Dia tidak memberikan ilmu karena banyak bertentangan dengan akal, kata dia. Berpuluh bahkan beratus ayat tentang sifat mereka tentang karena tak sesuai dengan akal mereka. Kata mereka, Allah tak mungkin turun sepertiga malam, Allah tak mungkin tertawa, Allah tak mungkin tersenyum, Allah tak. Mereka nafikan banyak hadis, mereka nafikan banyak ayat. Ya. Bagaimana orang-orang semacam ini yang mereka kerjanya hanyalah menyelisih nas, menganggap petunjuk dan ilmu tak dapat diambil daripada wahyu. Wa annaha adillatun lafdhiyah, kata mereka ini semua adalah merupakan ya lafaz-lafaz, ya pemahaman-pemahaman yang sifatnya lafdhiyah. Ini tekstual, tak dapat dipahami demikian. Selalu mereka mengatakan Islam tak boleh dipahami secara tekstual, tapi kontekstual. Seolah-olah keren, tekstual, kontekstual. Ya, padahal maksud mereka adalah mempentir ayat untuk menolaknya. Mereka tak berani mengatakan ini bukan bagian daripada Quran, ini ayat dari Quran. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, itu ayat daripada Quran, tapi tafsirannya bukan seperti itu. Tak mungkin Allah bersemayam. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhanmu di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Kata mereka, tak mungkin Tuhan datang. Kata mereka ini semua adalah, kata mereka apa? Ya. Ini seluruhnya, kata mereka, adillatun lafdhiyah. Ini adalah merupakan tekstual belaka. La tufidu syai'an min yaqin. Pemahaman tekstual ini tidak bisa sampai kepada ilmu yang yakin. Jadi bagaimana ilmu yakin? Ilmu yang yakin adalah ilmu yang berdasarkan dengan logika. Karena menurut mereka, ya, logika itulah yang menghukumi nas. Ya. Andai kata logika tak menerimanya, wajib ditakwilkan. Jadi menjadi hakim terhadap nas logika. Logika yang mengatakan benar tak benar, salah tak salah, sesat tak sesat, bukan nas. Ya. La yajuzu an yuhtajja biha, tidak dapat dijadikan hujjah nas-nas ini. Ala mas'alatin wahidah min masail tauhid was sifat, tidak dapat dijadikan sebagai argumen hujjah
untuk menetapkan satu masalah, jangankan 1000, satu masalah pun tak bisa ditetapkan dengannya berbagai macam permasalahan yang berkaitan tentang tauhid dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Kita mendengarlah omongan orang-orang yang seperti ini. Subhanallah, andai kata Allah turun sepertiga malam katanya, berarti siapa di atas? Dia bayangkan Allah seperti kita, berarti aras kosong. Subhanallah. Kemudian kalau dikatakan turun sepertiga malam, lalu kita mengatakan, bukankah malam itu berbeda-beda? Ya, di sini malam, di sana siang, sebagian tempat sore, terus berputar, berarti Allah tak naik-naik. Ini logika mereka. Jadi bukan turun, tak mungkin Allah turun. Yang mengatakan Allah turun itu orang Wahabi. Padahal Allah yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi thuluthil lailil akhir ila samai dunia, di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Siapa yang mengatakan? Nabi. Subhanallah, berarti Nabi menyesatkan manusia. Itu mafhumnya. Padahal Nabi orang yang paling paham dengan bahasa Arab, dan para sahabat orang yang paling paham tentang apa dikatakan Nabi. Nabi afsahu man nataqa bi lughatid dhad, yang paling fasih berbicara bahasa Arab, Nabi SAW. Ya, apa Nabi tak bisa rupanya menerjemahkan kepada umat, bukan ini maknanya, bukan turun. Subhanallah. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, hal min mustaghfir, apakah ada yang meminta padaku ampunan? Fa'aghfirallah, aku ampuni dia. Kata mereka, mustahil. Yang mengatakan Allah turun itu Wahabi. Wahabi itu sama dengan Yahudi agamanya. Ketika menyifati Tuhan sama dengan Yahudi. Iyadzan billah. Orang-orang ahlu sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, tidak berani berkata-kata tanpa ilmu. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya mereka tetapkan. Yang mengatakan Allah turun itu bukan kita, tapi Nabi SAW. Yang mengatakan Allah di atas langit itu siapa? Nabi, bukan kita. Dan Allah Jalla wa'ala, bukan kita. Jadi kata mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tak mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Itu intinya. Nabi itu tak mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Kalau kau pahami perkataan Allah dan Nabi secara zahir, secara tekstual, kata mereka, engkau akan keluar daripada Islam. Berarti Quran bisa mengkafirkan kaum muslimin. Subhanallah. Padahal Nabi tak pernah bicara apa yang mereka bicarakan. Sahabat pun demikian, mereka terima dengan apa adanya. Tak ada yang membantah, tak ada yang mengatakan sebagaimana mereka katakan. Ya. Kembali kepada pembahasan ini. Kata mereka, tak bisa dijadikan hujah sedikit pun. Ya, al-adillah al-lafziyah ini, kata mereka. Wa yusammiha al-zawahirun naqliyah. Kata mereka, ini semua adalah merupakan zahir daripada penukilan, atau ini adalah merupakan tekstual belaka, bukan itu yang benar. Di balik tekstual itu ada pemahaman. Siapa yang paham? Hanya kami ahlul kalam. Padahal ahlul kalam pun mereka berselisih satu sama lain, persisian yang sengit dalam menetapkan berapa sifat Allah saja. Ahlul kalam berselisih. Tak sama antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abdullah ibn Kullab, berbeda. Tak sama. Ada yang menetapkan 7, ada yang menetapkan 12 sifat, ada yang menetapkan 20 sifat. Ya. Wa yusammi ma khalafa al-qawatil aqliyah, dan apa yang menyelisihi nas-nas ini, yang menyelisihi wahyu ini, yang menyelisihi Quran Sunnah, dalam menerjemahkan sifat-sifat Allah, ini namanya adalah al-qawatil aqliyah. Pemahaman akal yang absolut, mesti dia yang benar. Akal yang menjadi pemahaman yang absolut, benar, tak mungkin salah. Nas, bukan itu maknanya, itu zahirnya. Ya. Sebagaimana lebih parah lagi, orang-orang ahlu batin, al-batiniyah, yang mereka mengatakan setiap lafaz Quran ada zahirnya, ada batinnya. Yang batinnya hanya kami yang paham. Ya. Maka mereka tafsirkan apapun yang mereka maui. Falima kana haula'i ahaqqu biha, falima kana haula'i ahaqqu biha wa ahlaha.
Mengapa dikatakan mereka lebih paham dengan nas, mereka lebih layak disebut ahlun nas, padahal mereka meninggalkan nas, mendahulukan akal? Mengapa dibalik? Mengapa pula mereka yang mengklaim sebagai ahlu sunnah? Ahlu sunnah jamaah itu yang mengatakan Allah SWT tak bersifat saras, kata mereka. Itu ahlu sunnah jamaah. Yang mengatakan Allah saras itu Wahabi. Itu yang mereka ungkapkan. Ya, kata mereka Wahabi agamanya mirip dengan agama Nasrani, Nasara. Ya, yang mengatakan Bapak di atas, diangkatlah putra, diletakkan di sampingnya. Begitulah. Ya dan billah. Subhanallah. وكان أنصارها والذابون عنها والحافظون لها هم أعداؤها ومحاربيها. Sementara mereka balik, orang-orang yang membela sunnah Nabi SAW, membela nas-nas wahyu dari Quran sunnah, ya, yang menjaga itu semua, itulah yang mereka jadikan sebagai musuh-musuh mereka, dan itu yang mereka perangi, peperangan yang sengit. Subhanallah. Walakin hadhihi sunnatullah fi ahli batil. Tetapi ini merupakan sunnatullah, ketentuan Allah terhadap ahlul batil, orang-orang atas kebatilan. Annahum yu'aduna al-haqqa wa ahlah. Memang mereka senantiasa akan memerangi, memusuhi kebenaran, dan orang-orang yang di atas kebenaran dimusuhi. Subhanallah. Ahlul batil demikian, dihalang-halangi. Jangan ada kajian salaf, jangan ada dakwah salaf, halangi, bendung. Wahabi bahaya, menyesatkan. Usir ustadznya, jangan kasih masuk ke negeri kita. Itulah yang mereka katakan dan mereka lakukan. Wa yansibunahum ila mu'adatihi wa muharabatihi. Bahkan mereka mengatakan ini orang-orang, maksudnya adalah yang berpegang dengan nas. Kata mereka, inilah yang memusuhi nas, inilah yang memerangi nas. Subhanallah. Rafidhah alladzina adu ashab Muhammadin. Bagikan kaum Rafidhah yang mereka memusuhi sahabat-sahabat Muhammad. Begitulah mereka ahlul batil, memusuhi ahlus sunnah, sebagaimana Rafidhah memusuhi para sahabat-sahabat Muhammad. Ya, balu ahla baiti, bahkan mereka memusuhi, hakikatnya adalah keluarga-keluarga daripada Muhammad SAW, ahlul baiti Rasulullah, mereka musuhi. Wa nasabu atba'ahu wa ahla sunnatihi ila mu'adatihi. Mereka balik, yang memuliakan ahlu baiti Rasulullah dari ahlu sunnah jamaah, memuliakan para sahabat, dikatakan inilah yang memusuhi sunnah, inilah yang memusuhi Nabi, inilah yang memusuhi ahlu bait. Itu kata mereka. Mereka balik. Rafidhah mengatakan sahabat itu memusuhi ahlu bait. Ya, padahal mereka memusuhi ahlu bait, bahkan mereka yang membuat terbunuhnya Husain. Jelas. Wa ma kanu awliya'ahu in awliya'u lil muttaqun. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka getol melarang Nabi SAW jangan masuk ke Masjidil Haram ketika ingin umrah pada tahun ke-6 Hijriah, seolah-olah mereka lah juru kunci Masjidil Haram, mereka lah ahlu Masjidil Haram. Kata Allah, wa ma kanu awliya'ahu, bukan mereka wali-wali Masjidil Haram, tak layak. In awliya'u lil muttaqun, yang layak menjadi wali-wali penjaga masjid Allah Subhanahu wa taala, Baitullah ini adalah al-muttaqun, orang-orang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tak mengerti. Seolah-olah mereka mengatakan kamilah wali-wali yang paling paham tentang nas, padahal mereka yang menterlantarkan nas, menginjak-injak nas. Ya. Wal maqsudu, maksud saya kata Ibnu Qayyim, anna haula'il munafiqina sinfan. Orang-orang munafik itu dua bagian. Kembali ke pangkal kajian. Maksudnya, ringkasannya, orang munafik dua. A'immatun wa sadatun. Pertama adalah para pemimpin kemunafikan, penyuruh kemunafikan, yad'una ilan nar, yang menyuruh pengikutnya ke neraka. Wa qad maradu 'alan nifaq, yang mereka membangkang di atas jalan kemunafikan. Yang pertama, yang kedua, wa atba'um lahum, para pengikut-pengikut mereka.
Bimanzilatil an'am, yang mereka bagikan binatang ternak yang dicocok hidungnya kemana pun ikut. Wal bahaim, ya, bagikan binatang-binatang ternak dan hewan. Al bahaim, hewan-hewan yang lainnya. Fa ulaika zanadiqah mustabsirun. Maka yang pertama ini mereka lah kaum zindiq yang masuk Islam untuk merusaknya, mustabsirun. Yang mereka itu punya ilmu, tapi ilmu mereka menyesatkan, mustabsirun. Ya, ini kaum munafikin. Jil itu banyak kaum munafiknya. Di sana banyak kaum munafiknya. Yang mereka memiliki gelar-gelar. Ya, gelar mereka doktor, macam-macam gelar mereka. Mereka punya jabatan. Mereka munafikun. Ya. Subhanallah. Ini yang pertama, wa haula zanadiqah muqallidun. Yang kedua, mereka adalah orang-orang zindiq ahlut taqlid. Jadi sudah 3 tingkatan, setiap tingkatan ada 2 bagian. Ada pemimpin, ada pengikut. Fa haula'i asnafu bani Adam fil ilmi wal iman. Mereka itulah yang tadi disebutkan, ya, bagian daripada ragam anak Adam dalam menyikapi ilmu dan iman. La yujawizu hadhihi as-sunnah, ya, la yujawizu hadhihi as-sunnah, lebih dekat sitah. Mereka tak lebih daripada 6 bagian ini, ya. La yujawizu sitah, manusia itu hanya 6 bagian ini saja, ya. 1 mukminun 2 bagian, kedua kafirun 2 bagian, ketiga munafiqun 2 bagian. Mukminun ada ahlul ilminya, yang kedua ada ahlul hifzi wal dhabti. Al-kufar, orang-orang al-kafirun 2 pula. Ada pemimpinnya sadat, ada muqallidun, demikian juga orang-orang munafik. Allahumma illa man adhhar al-kufra wa abtana al-iman. Ada, kalaupun mau dibagi, ada bagian lain. Ya, nanti akan disebutkan beliau, tapi disebutkan terlebih dahulu di sini, ya, secara global. Yang keempat adalah man adhhar al-kufra, orang-orang yang zahirnya tampak seolah-olah kafir, wa abtana al-iman, tapi dia menyimpan keimanan. Bersama orang-orang kafir seolah-olah dia kafir, tapi dia beriman. Kenapa demikian? Karena takut dengan mereka. Ya. Kahalil mustadhafi bainal kuffar, bagikan orang-orang yang mereka lemah, hidup di tengah-tengah kaum kafirin. Sebagaimana mukmin ali Fir'aun. Mukmin ali Fir'aun sebagaimana Asia. Ya. Bintu Muzahim sebelum ketahuan istri Fir'aun. Kemudian tukang sisir Fir'aun. Masyitah kata mereka. Keluarga masyitah, ya. Mukmin alu Yasin dalam surat Yasin, mereka adalah bagian yang keempat, orang yang mereka zahirnya kufur tapi menyimpan keimanan, bagian kondisi orang-orang yang lemah di antara orang-orang kafir. Alladzi tabayyana lahul Islam, yang jelas baginya kebenaran Islam, walam yumkinhul mujaharah, tapi tak mungkin dia tunjukkan. Bagikan orang-orang yang baru mulai Islam, di tengah keluarganya tak dia tampakkan. Dia khawatir, risikonya berat, salatnya sembunyi-sembunyi. Adakah orang seperti ini? Ada. Kalau ketahuan mungkin dia dikeluarkan dari rumah, mungkin diambil semua nikmat, ijazahnya dibakar dan seterusnya. Dan itu banyak. Dia sembunyikan, akhirnya tak tahan dia pun pindah hijrah. Walam yumkinhul mujaharata bi khilafi qaumihi, tak berani dia terang-terangan menyelisih kaumnya, risiko berat. Sebagaimana orang-orang lemah tinggal di antara kaum kafirin. Walam yazal hadha ad-darbu fin nas ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang semacam ini masih terus ada sejak masa Rasulullah dan masa setelahnya. Ya, ada sepanjang zaman. Aqsul munafiqina min kulli jin, mereka kebalikan daripada kaum munafik. Kaum munafik menampakkan
keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran. Kalau mereka zahirnya seolah-olah tampak kafir bersama orang-orang kafir, tapi hatinya menyimpan keimanan. Wa ala hadza, oleh karena itu, fannas, manusia, imma mu'minun zahiran wa batinan, ada yang dia beriman zahir dan batin, mereka adalah orang-orang mukmin. Wa imma kafirun zahiran wa batinan, yang kedua mereka yang kafir zahir dan batin. Au mu'minun zahiran kafir batinan, yang ketiga mukmin zahirnya kafir batinnya. Yang keempat, wa imma kafirun zahiran wa mu'minun batinan, atau sebaliknya zahirnya seolah-olah kafir tapi batinnya beriman. Wal aqsamul arba'atu qad ishtamala 'alaiha al-wujud. 4 jenis manusia ini ada dalam wujud alam semesta ini. Dalam bumi ini ada 4 manusia ini ada. Di mana kira-kira kita? Yang penting jangan kedua dan jangan ketiga. Alhamdulillah kita tidak menjadi yang keempat. Semoga kita menjadi yang pertama insyaallah tabaraka taala. Mu'min zahiran wa batinan. Ya. Subhanallah. Kalaupun tak dapat menjadi golongan al-ulama, minimal kita mencintai para ulama. Mencintai ilmu. Rajin hadir majlis ilmu meski tak mampu menjadi para ulama. Ya. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Fa illam tastati' fakun muta'alliman. Kalau tak mampu jadi orang alim, mampulah engkau jadi orang yang belajar ilmu. Ya. Fa illam tastati' fakun muhibban. Kalau tak mampu engkau jadi pelajar yang setia, jadilah pecinta saja, pecinta ilmu. Subhanallah. Wala takun rabi'an fatahlak. Jangan jadi yang keempat. Tak suka ilmu, tak suka belajar, tak cinta kepada ilmu. Subhanallah. Wa qad bayyana al-Qur'anu ahkamaha. Dan Quran telah menjelaskan hukum tentang orang-orang ini semua. Fal aqsamu thalathatul awwal zahirah. Wa qad ishtamalat 'alaiha awwal surah al-Baqarah. 3 yang pertama jelas ditafsirkan sifat-sifat mereka ini di pertama kali surah Al-Baqarah. Kalau antum buka Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu mulai Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara gaib, wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak dari apa yang mereka miliki. Terus sampai muflihun. Mereka itulah orang-orang beruntung. Selesai. Pindah tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim. Terus. Setelah itu Allah jelaskan tentang orang munafik, wa minan nasi. Man yaqulu amanna, di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman. Mulailah Allah menceritakan tentang orang munafik. Munafik ini banyak ayat. Orang kafir 1 ayat saja. Ya, atau 2-3 ayat ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Yang jelas tak banyak sifat tentang orang kafir. Karena jelas. Tapi orang munafik karena peliknya perkaranya butuh penjelasan yang banyak tentang sifat-sifat mereka ini. Lebih bahaya mereka ke orang munafik. Ya, buat film, ya, satu kelompok angkat bendera merah putih, pakai sarung. Perempuannya pakai jilbab biasa. Musuhnya angkat bendera warna putih, pakai cadar, celana cingkrang. Subhanallah. Perang. Ujungnya kalahlah yang bawa bendera putih, kalahlah orang-orang celana cingkrang. Ujungnya perempuan-perempuan yang bercadar semuanya dicabut cadarnya, dilemparkan. Menanglah merah putih. Subhanallah. Seolah-olah orang yang cingkrang, orang bercadar itu anti merah putih. Subhanallah. Ini memang adu domba. Ini orang-orang munafik yang buat film seperti ini. Subhanallah. Ya. Gak ada lagi konten yang lain rupanya. Kenapa gak dibuat bendera PKI kek, tak apa kek? Subhanallah. Nah, berapa sisa menit? Kambak ya. Tayyib, kita padakan sambil sini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang.
Ustaz, apa arti zindik? Ya, dalam bahasa Arab, secara bahasa Indonesia. Zindik, zandaqo yuzandiqu, zandaqatun. Bismillah. Orang-orang yang mereka itu berpura-pura Islam karena mencari keuntungan dalam Islam, tapi menyimpan kebencian kepada Islam, kebencian kepada sunnah, kebencian kepada Quran, kebencian kepada para sahabat. Inilah dia zindiq. Setiap kelompok-kelompok yang menyembah dalam Islam zindiq. Rafidah itu zindiq, Khawarij itu zindiq, Sufiyah itu zindiq. Ya. Dan apakah Sufi juga termasuk daripada orang yang ya? Tapi mereka bertingkat-tingkat. Tentunya kezindikan bertingkat-tingkat. Ada Ibnu Arabi zindiq, adalah Al-Hallaj zindiq. Hallaj mengatakan dia dan Tuhan menyatu. Tuhan menyatu dalam dirinya, dirinya menyatu dengan Tuhan. Ini Al-Hallaj zindiq. Dikafirkan ulama. Ya. Ibnu Arabi mengatakan wujud daripada seluruh makhluk ini adalah Tuhan semata. Zindiq. Ini lebih dahsyat daripada Al-Hallaj, lebih kafir daripada kaum Nasara yang mengatakan Allah menitis pada Isa bin Maryam. Ini tidak. Seluruh makhluk dialah Allah Jalla wa Ala. Ibnu Arabi dan para pengikutnya zindiq daripada kaum Sufi. Ya. Mereka bertingkat-tingkat. Orang-orang munafik yang intelektual lebih parah. Mereka punya gelar, mereka punya titel, belajar Islam dengan orang kafir. Guru-gurunya dosennya Yahudi, dosennya Nasara, belajar Islam. Belajarnya bukan ke Timur Tengah, belajarnya ke negeri-negeri kufar. Belajar di Australia, Tasmania University, belajar di Chicago, California University, belajarnya di mana? Leiden, Belanda. Alumni Leiden, alumni Chicago, alumni Tasmania, ya, dan semacamnya. Pulang ke negeri Islam, banyak buat PR dia. Ya, semua mau dirubah sama dia, dirombak sama dia. Yang sudah jelas perkaranya mau diragu-ragukan, dibuat ragu-ragu. Jilbab tak wajib. Jilbab itu adalah pakaian tradisi belaka, tradisi Arab tuh jilbab. Jilbab itu pakaian mantel tuh. Ya, yang wajib adalah berpakaian yang layak bagi setiap kaum. Di Indonesia itu jilbabnya kebaya. Ya, itu jilbab. Allah musta'an. Demikianlah kajian kita. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.